Kesempatan ini kami akan membawakan topik presentasi mengenai algoritma sequence alignment proses lanjutan, di mana model yang akan kami sampaikan adalah mengenai algoritma hidden Markov dan model algoritma self-organizing maps yang disingkat dengan SOM. Pada presentasi ini akan dibawakan oleh ketiga peserta, yaitu Pak Hadi Nur Salim, saya sendiri, Pak Riko Yaheski, dan Bu Citra Hanesti. Untuk slide yang pertama akan dibahas mengenai model hidden Markov beserta definisi dan contoh aplikasinya. Dipersilakan Bu Citra untuk memulai presentasi yang pertama. Baik, terima kasih Pak Riko. Jadi kita mulai dengan sejarah hidden Markov model. Nah, hidden Markov model itu dinamai oleh Andreevich Markov. Beliau adalah seorang ahli matematika asal Rusia. Nah, beliau dikenal karena karyanya pada proses stokastik. Nah, subjek utama dari penelitiannya itu berupa rantai Markov dan proses Markov. Nah, hidden Markov model ini atau yang kita singkat HMM itu diperkenalkan dan dipelajari pada awal tahun 1970-an. Nah, pertama kali digunakan dalam pengenalan suara dan berhasil diterapkan pada analisis urutan biologis sejak akhir 1980-an. Hidden Markov Model atau HMM adalah model stokastik yang menerapkan informasi tersembunyi dari simbol sekuensial yang dapat diamati. HMM memiliki banyak aplikasi pada analisis sekuens, khususnya untuk memprediksi ekson dan intron dalam DNA genom. Nah, dalam DNA ini tujuannya itu untuk mengidentifikasi motif fungsional sebagai domainnya dalam protein sebagai profil HMM-nya, dan serta menyelaraskan dua sekuens atau pasangan HMM. Pada HMM, sistem yang dimodelkan diasumsikan sebagai proses Markov yang parameternya tidak diketahui. Dan sebagai tantangannya, HMM akan menentukan parameter tersembunyi tersebut dari parameter yang dapat diamati. Banyak teknik machine learning yang didasarkan dari HMM yang berhasil diterapkan pada banyak masalah. Nah, termasuk yaitu masalah pengenalan suara, pengenalan karakter optik, biologi komputasi, dan HMM telah menjadi alat dasar dari bioinformatika. Nah, sebagai fondasi statistik yang kuat, kesederhanaan konseptual dan kelenturannya. Mereka diadaptasi sesuai masalah klasifikasi yang beragam. Pada lingkup biologi komputasi, model Markov tersembunyi atau hidden Markov adalah pendekatan statistik yang sering digunakan untuk memodelkan sekuens biologi. Nah, terapannya yaitu berupa sekuens dimodelkan sebagai output dari proses stokastik diskrit yang kemudian dikembangkan melalui serangkaian keadaan hidden atau tersembunyi dari pengamat. Nah, keadaan hidden ini menghasilkan simbol yang mewakili unit dasar dari data yang akan dimodelkan. Nah, contohnya itu berupa sekuen dari protein yang memiliki bagian struktur terkecilnya yaitu berupa asam amino. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan proses stokastik. Nah, ide dasar dari pemodelan proses adalah untuk membangun sebuah model dari sebuah proses yang dimulai dari serangkaian urutan kejadian
yang biasanya dihasilkan oleh proses itu sendiri. Model dapat juga digunakan untuk menemukan sifat-sifat proses atau untuk memprediksi peristiwa masa depan berdasarkan sejarah masa lalu. Nah, sebuah model dapat digunakan untuk 3 tujuan utama. Yang pertama itu menggambarkan rincian proses. Yang kedua itu memprediksi hasil. Dan yang ketiga itu untuk tujuan klasifikasi, yaitu berupa prediksi variabel tunggal K yang mengambil nilai dalam himpunan tak berhingga yang diberikan beberapa data termasuk yang bisa dimaksudkan dengan X itu sama dengan X1, X2 sampai Xn. Model terhadap model deterministik itu yang memprediksi hasil dengan kepastian dengan seperangkat persamaan yang menggambarkan input dan output sistem secara tepat. Model stokastik mewakili situasi yang berbeda, itu di mana ketidakpastian itu ada. Proses stokastik adalah urutan peristiwa, di mana hasil pada setiap tahap bergantung pada beberapa probabilitas, yang artinya model stokastik memprediksi serangkaian hasil yang mungkin untuk bobot kemungkinan atau bisa disebut probabilitasnya. Nah, proses stokastik didefinisikan sebagai kumpulan dari variabel acak berupa X. Nah, T ini didefinisikan pada ruang probabilitas umum yang mengambil nilai himpunan umum S sebagai ruang keadaan dan diindeks oleh himpunan T, atau seringkali diindeks oleh himpunan N atau 0 sampai 1 yang dianggap sebagai waktu T ini ya. Variabel acak yang diindeks oleh T. Nah, itu masing-masing discrete atau continue. Selanjutnya itu ada proses Markov. Proses Markov adalah proses yang memenuhi keadaan Markov. Apa itu keadaan Markov? Itu yang tidak memiliki memori atau distribusi dari keadaan berikutnya, atau distribusinya berupa observasi yang sangat bergantung pada keadaan saat ini. Proses stokastik atau XT itu adalah proses Markov jika memiliki sifat-sifat berikut ini. Yang pertama, banyaknya hasil atau keadaan yang mungkin dalam keadaan terbatas. Yang kedua, itu probabilitasnya konstan sepanjang waktu. Yang ketiga, itu memenuhi keadaan tanpa memori. Nah, probabilitasnya dapat dihitung dengan rumus yang tertera pada slide. Nah, di sini untuk setiap pilihan waktu instan TI, I-nya itu 1 sampai N, di mana TJ itu lebih besar dari TK. Untuk J lebih besar dari K. Rantai Markov adalah proses Markov spesifik dengan ruang keadaan yang terbatas atau dapat dihitung. Nah, mempertimbangkan suatu himpunan keadaan yang kita simbolkan dengan S, itu himpunannya dari S1 sampai SR, rantai Markov digambarkan sebagai proses yang dimulai dari salah satu keadaan S tersebut, S yang ini tadi, dan bergerak berturut-turut dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya. Setiap gerakan itu disebut dengan langkah atau step. Nah, jika rantai saat ini dalam keadaan SI, maka ia bergerak ke keadaan SJ pada langkah berikutnya dengan probabilitas yang dilambangkan dengan PIJ. Probabilitas ini tidak bergantung pada status rantai sebelum status yang saat ini.
Probabilitas PIJ disebut probabilitas transisi dan didefinisikan sebagai probabilitas keadaan rantai Markov berada pada titik waktu berikutnya dalam keadaan J. Jika rantai Markov berada pada titik waktu sekarang, itu disebut dengan keadaan I. Peluang transisi dari I ke J antara titik waktu N dan N+1 diberikan oleh kondisional fungsi probabilitas yang tertera pada slide. Nah, kita asumsikan bahwa probabilitas transisi adalah sama untuk semua titik waktu sehingga tidak diperlukan indeks waktu di sisi kiri. Mengingat bahwa proses Xn berada dalam keadaan tertentu, baris yang sesuai dari matriks transisi berisi distribusi Xn+1 yang artinya bahwa jumlah probabilitas atas semua kemungkinan keadaan sama dengan 1. Jika rantai saat ini dalam keadaan SI, maka ia bergerak ke SIJ. Pada langkah berikutnya dengan probabilitas yang dilambangkan dengan PIJ. Probabilitas ini tidak bergantung pada satu rantai sebelum status yang saat ini. Nah, selanjutnya itu definisi formal Hidden Markov Model atau HMM. Urutan simbol yang diamati dinyatakan sebagai X. Nah, X ini anggotanya yaitu X1 sampai XL. Dan urutan state dasar dinyatakan sebagai Y. Y itu himpunannya Y1 sampai YL. Di mana YN adalah state dasar pengamatan ke N atas Xn. Setiap Xn simbol menyatakan sejumlah nilai yang mungkin dari himpunan pengamatan. Nah, himpunan pengamatannya kita simbolkan dengan O. Nah, O ini himpunannya itu O1 sampai ON. Nah, dan setiap YN state menyatakan nilai yang mungkin dari himpunan keadaan. Nah, himpunan keadaan ini disimbolkan dengan S. Nilainya dari 1 sampai M. Di mana N dan M itu masing-masing menyatakan jumlah pengamatan yang berbeda dan jumlah keadaan yang berbeda dari model. Sehingga dapat diasumsikan bahwa urutan state tersembunyi adalah rantai Markov orde yang pertama yang homogen terhadap waktu. Hal ini menyiratkan bahwa probabilitas memasuki state ke J di titik waktu berikutnya bergantung pada state yang ke I atau state saat ini. Dan bahwa probabilitas tidak berubah seiring berjalannya waktu. Sedemikian sehingga didapatkan rumus yang ada pada slide. Nah, di sini untuk setiap state, I dan J itu anggota S atau himpunan keadaan. Dan untuk setiap N itu lebih besar dari 1. Probabilitas tetap untuk melakukan transisi dari state I ke state J disebut dengan probabilitas transisi yang dilambangkan dengan TIJ. Untuk state awal Y1 dinotasikan dengan PI sama dengan probabilitas himpunan Y1 sama dengan I. Untuk setiap I itu anggota S. Probabilitas pengamatan ke N akan menjadi Xn sama dengan X. Hanya bergantung pada state dasar Yn. Sehingga probabilitasnya itu yang tertera pada slide ini. Nah, di sini untuk semua kemungkinan pengamatan X yang anggota dari O, semua state I anggota dari S, dan untuk setiap N lebih besar sama dengan 1. Hal ini disebut dengan peluang emisi X pada state I yang dinotasikan dengan EXI.
terdapat 3 ukuran probabilitas TIJ. Probabilitas yang pertama itu TIJ, yang kedua PI, dan yang ketiga EXI. Dengan langkah hal ini lengkap untuk menentukan HMM. Himpunan parameter ini dapat ditulis dengan P sebagai P. Berdasarkan parameter-parameter yang ada, dapat dihitung probabilitas bahwa HMM akan menghasilkan urutan pengamatan X sama dengan X1 sampai XL dengan urutan state Y sama dengan Y sampai Y1 sampai YL. Nah, probabilitasnya, probabilitas gabungannya dapat dihitung pada yang tertera pada slide ini. Nah, di mana P, XY, P itu sama dengan pengalian dari emisinya, probabilitas emisinya. Semua probabilitas emisinya. Nah, sedangkan PYP itu hasil kali dari PY1 dikali dengan state dengan probabilitas T Y1 Y2, probabilitas T Y2 Y3 sampai T YL-1 YL. Selanjutnya, contoh dari hidden Markov akan dilanjutkan oleh rekan saya, Pak Hadi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Citra. Untuk contoh hidden Markov model, di sini kita mengasumsikan bahwa terdapat beberapa sequence alignment protein atau urutan DNA yang termasuk ke dalam family fungsional yang sama. Nah, bagaimana kita bisa membangun HMM yang dapat secara efektif mewakili pola umum, motif, dan sifat statistik lainnya dalam keselarasan yang diberikan? Salah satu model yang sangat berguna untuk merepresentasikan profil dari beberapa sequence alignment ini adalah profil hidden Markov model atau profil HMM. Nah, profil HMM sendiri itu merupakan HMM dengan arsitektur khusus yang cocok untuk memodelkan profil sequence. Jadi berbeda dengan tidak seperti HMM umum, di mana profil HMM itu memiliki struktur dari kiri ke kanan yang sangat linear, yang tidak mengandung siklus apapun. Nah, di sini profil HMM berulang-ulang menggunakan 3 jenis state tersembunyi, yaitu state kecocokan MK, state penyisipan LIK, dan state penghapusan DK, untuk menggambarkan frekuensi simbol spesifik dari posisi, penyisipan simbol, dan penghapusan simbol. Nah, untuk melihat bagaimana cara kerja dari profil HMM, di sini diberikan contoh. Misalkan kita ingin membuat profil HMM berdasarkan beberapa alignment seperti yang ditujukan pada gambar. Nah, di dalam gambar tersebut itu dapat dilihat bahwa alignment yang diberikan memiliki 5 kolom, di mana frekuensi dasar di masing-masing kolom berbeda satu sama lain. Status kecocokan MK dalam profil HMM itu digunakan untuk menggambarkan frekuensi simbol dalam kecocokan ke K dari alignment. Nah, hal ini disebut cocok itu karena digunakan untuk mewakili kasus ketika simbol dalam urutan pengamatan baru yang cocok dengan simbol ke K dalam urutan konsensus dari alignment asli. Nah, akibatnya nanti jumlah status kecocokan dalam profil HMM yang dihasilkan itu akan identik dengan panjang urutan konsensus. Sedangkan probabilitas emisi E X MK pada keadaan K kecocokan MK itu mencerminkan frekuensi simbol yang diamati dalam kecocokan konsensus ke K. Nah, dengan menggabungkan state kecocokan dari M1 sampai M5, itu akan diperoleh HMM yang tidak terbuka, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, HMM yang tidak terbuka tersebut itu mewakili urutan DNA yang cocok dengan urutan konsensus alignment tanpa celah. Dan ini
berfungsi sebagai tulang punggung profil akhir dari HMM yang akan dibangun. Setelah dibangunnya HMM yang tidak terbuka tadi, kita akan menambahkan state penyisipan IK dan state penghapusan DK ke model, sehingga nanti akan didapatkan kita dapat memperhitungkan penyisipan dan penghapusan dalam urutan pengamatan yang baru. Nah, bagaimana kalau misalkan ketika urutan DNA yang diamati lebih panjang dari urutan konsensus dari elemen asli? Nah, di sini pastinya akan ada satu atau lebih basa dalam urutan DNA yang diamati, sehingga tidak ada dalam urutan konsensus. Ketika kita akan mempertimbangkan misalkan urutan baru yang diamati lebih pendek dari urutan konsensus, maka dalam hal ini akan ada satu atau lebih basa dalam urutan konsensus yang tidak ada dalam urutan DNA yang diamati. Nah, state sisipan IK di sini digunakan untuk menangani simbol-simbol yang disisipkan di antara posisi ke K dan K+1 dalam urutan konsensus. Sedangkan state penghapusan ke K, DK, itu digunakan untuk menangani penghapusan simbol ke K dalam urutan konsensus asli. Nah, karena keadaan penghapusan mewakili simbol yang hilang, DK adalah state non-emitting atau keadaan diam, yang hanya digunakan sebagai tempat penampung yang menghubungkan keadaan tetangga. Setelah ditambahkannya state penyisipan dan state penghapusan ke HMM yang tidak terbuka pada gambar kedua tadi yang ada di slide sebelumnya, maka akan diperoleh profil akhir dari HMM yang ditunjukkan seperti gambar berikut. Nah, di sini dalam memperkirakan parameter profil HMM itu berdasarkan multiple sequence element yang diberikan itu sangat relatif sederhana. Di mana pertama-tama kita harus memutuskan kolom mana yang harus diwakili oleh state kecocokan dan kolom mana yang harus dimodelkan oleh state penyisipan. Nah, misalkan kita memiliki kolom yang berisi satu atau lebih celah, maka kita harus menganggap misalkan kita memiliki kolom yang berisi satu atau lebih dari celah, kita akan memiliki aturan yang sederhana, di mana nanti kita bisa membandingkan jumlah simbol dan jumlah celah. Nah, jika kolom memiliki lebih banyak simbol daripada celah, maka celah diperlakukan itu sebagai penghapusan simbol. Oleh karena itu, kolom dimodelkan menggunakan state kecocokan MK untuk simbol di kolom yang diberikan, dan state penghapusan DK untuk celah di kolom yang sama. Sebaliknya, kalau misalkan kita memiliki lebih banyak celah daripada simbol, itu akan lebih masuk akal dalam melihat simbol sebagai sisipan. Oleh karena itu, kita harus menggunakan sisipan IK untuk mewakili kolom. Nah, setelah diputuskan kolom mana yang harus diwakili oleh state kecocokan dan kolom mana yang harus diwakili oleh state penyisipan, maka akan diketahui urutan status yang mendasari untuk setiap urutan simbol dalam alignment. Oleh karena itu, di sini kita dapat memperkirakan probabilitas dari transisi dan probabilitas emisi dari profil HMM dengan menghitung jumlah setiap state transisi atau emisi simbol dan menghitung frekuensi relatifnya. Nah, untuk memungkinkan probabilitas kecil dan untuk transisi keadaan atau emisi simbol yang tidak diamati dalam alignment asli, itu ditambahkan dengan apa yang disebut pseudocon ke penghitungan yang sebenarnya. Selanjutnya untuk model algoritma self-organizing maps akan disampaikan oleh Pak Riko. Baik, terima kasih Pak Hadi. Berikutnya pada slide ini saya akan mencoba untuk merepresentasikan model algoritma self-organizing maps atau yang disebut dengan SOM. Nah, sebelumnya pemodelan sequence alignment multiply yang dilakukan menggunakan ilmu dasar stokastik atau statistik untuk memprediksi alignment yang bisa dikelompokkan. Nah, untuk model algoritma self-organizing maps ini, kita akan menggunakan penerapan yang berhubungan dengan tree decision. Nah, jadi kaitannya lebih ke dalam ilmu machine learning.
Nah, selanjutnya kita mulai dengan pendahuluan. Bioinformatika itu dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari aplikasi serta teknik komputasi dalam mengolah dan menganalisis data biologis. Dan objek penelitian yang dipelajari dalam bioinformatika adalah sequence RNA, DNA, dan protein. Nah, kemudian tujuan dari penelitian bioinformatika adalah untuk menemukan sifat-sifat dari subjek berdasarkan sifat biologisnya. Nah, dalam hal ini, model SOM lebih fokus terhadap teknik pengelompokan atau clustering. Nah, teknik clustering yang digunakan pada SOM itu berfungsi untuk membantu menentukan sifat kekerabatan atau keluarga dari sebuah organisme atas spesies tertentu yang kemudian diturunkan dari pola data biologisnya. Salah satu metode pengelompokan yang cukup populer adalah kita menggunakan teknik partisi dan cluster perankingan atau yang disebut dengan partitioning and hierarchical clustering. Target dari metode pengelompokan partisi adalah untuk menemukan pengelompokan berdasarkan grup yang hadir dalam data dengan mengoptimasi sebuah fungsi objektif dan secara iteratif dilakukan peningkatan akurasi atas partisi-partisi yang dapat dibentuk dari proses permasalahan clustering. Nah, metode pengelompokannya menggunakan metode pengelompokan bottom up dan pemisahan top down, serta permasalahan dari clustering ini menggiring ke bentuk struktur data dalam bentuk pohon filogenetik yang berdasarkan bilangan biner atau sering juga disebut dengan dendrogram secara hierarki. Nah, berikutnya terdapat beberapa kelemahan dalam metode pengelompokan secara hierarki pada umumnya, yaitu dalam proses pengurutan gen memiliki sebuah komponen acak dan constraint yang memisahkan kelas setiap simpul berupa bilangan biner. Namun, hal ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan alasan biologisnya. Oleh karena itu, kelemahan metode ini secara error atau kesalahan galatnya didapatkan menjadikan hal ini tidak mungkin untuk dapat memberikan perbaikan pohon filogenetika atau dendrogram tersebut dari simpul teratas sampai simpul terbawah. Nah, oleh karena itu diperlukan solusi lainnya yang dibawakan oleh tulisan dari jurnal Titin et al. Tahun 2018. Dia mengembangkan metode pengelompokan hierarki ini dengan approachment metode Hopak, yaitu pengembangan metode partisi terurut hierarki dengan pemisahan secara hybrid. Nah, kelebihan dari metode Hopak ini adalah hasil pengelompokan terurut dan penggabungan partisinya dilakukan secara rekursif melalui algoritma PAM, SOM, dan K-means. Nah, dalam hal ini, tulisan dari jurnal Titin dan et al. Itu dia menggunakan algoritma SOM. Nah, apa hasilnya? Hasilnya adalah algoritma ini dapat mereduksi error dari pengembangan metode Hopak sebelumnya. Nah, kemudian di dalam algoritma SOM dilakukan proses pre-processing data sequence DNA. Yang tadinya data itu berbentuk string atau kode yang berupa alfabet dari huruf gen DNA, protein, dan RNA itu diubah ke dalam bentuk numerik. Nah, kemudian perhitungan jumlah frekuensi dilakukan berdasarkan panjang string melalui pembacaan atas proses pengumpulan baris. Jadi jumlah frekuensinya ditentukan dari panjang string. Kemudian perhitungan frekuensi dilakukan dengan menghitung banyaknya pola yang timbul dari proses sekuen DNA untuk basa nukleotida di dalam setiap baris.
Nah, jumlah kejadian dalam pola tersebut ada sejumlah 4 pangkat K, dengan K integer lebih besar sama dengan 1. Kemudian, sejumlah K tersebut dilakukan pemilihan dalam metode K-MERS berdasarkan proses sintesis protein yang dibentuk. Selain kita melakukan frekuensi K-MERS, kita juga melakukan metode normalisasi. Dalam metode normalisasi, sejumlah K ditemukan dari ekstraksi atas sekuen DNA yang berasal dari data yang sangat panjang tersebut menjadi data yang lebih pendek. Sehingga proses normalisasi atau standarisasi dibutuhkan untuk menghindari dimensi data yang terlalu besar atau mungkin terlalu kecil. Nah, teknik normalisasi bisa dikatakan sebagai teknik yang digunakan untuk memberikan skala yang lebih kecil dari 1 untuk setiap variabel yang dimiliki oleh data. Normalisasi bisa dibentuk rumusnya seperti yang tertera pada gambar di slide ini, yaitu V aksen yang sudah dinormalisasi, data yang normalisasi sama dengan data asli dikurangi dengan minimal data yang ada di dalam tabel, dibagi dengan nilai maksimum pada data, dikurang dengan nilai minimum pada data. Semua dikonversi ke dalam normalisasi. Kemudian setelah kita sudah melakukan preprocessing data, maka kita akan masuk ke dalam algoritma SOM. Algoritma SOM merupakan suatu metode pengelompokan partisi yang diperkenalkan oleh Teuvo Kohonen pada tahun 1982. Kelebihan algoritma ini adalah dia menggunakan metode mesin pembelajaran unsupervised yang efektif untuk menghadapi data-data yang sangat besar. Proses pengelompokan clustering itu dilakukan dengan melakukan identifikasi data yang akan dikelompokkan ke dalam matriks X. Dan matriks X ini memiliki ukuran K dikali I dengan K dari 1 sampai dengan N yang menyatakan sebagai jumlah objek dan I 1 sampai dengan M menyatakan jumlah fitur ekstraksinya. Kemudian setelah kita berhasil mendapatkan matriks tersebut, maka dibentuklah matriks pembobotan W dengan ukuran I kali C secara acak. Nanti akan ditentukan jumlah klasternya J sama dengan I sampai dengan C, dan untuk I yang merupakan fitur ekstraksinya dihitung dari 1 sampai dengan M. Oke. Nah, untuk yang kedua, untuk setiap ini kita akan masuk ke setiap vektor di dalam matriks W bobot sebelumnya. Untuk setiap simpul J yang terpilih dan fitur lingkungan ditentukan berdasarkan perhitungan nilai bobot adaptasi yang dirumuskan sebagai berikut. W sub JP plus 1 sama dengan W sub J dari P ditambah eta P tambah 1 dikalikan dengan X data XK untuk setiap P dikurang bobot WJP. Dengan keterangan WP plus 1 adalah vektor pembobotan pada iterasi ke P, WP plus 1 vektor pembobotan pada iterasi P plus 1, ini ada ralat ya, WP ini harusnya di atas. Yang ketiga, eta P plus 1 adalah rate dari proses pembelajaran saat iterasi ke P plus 1, serta data XK untuk iterasi P menyatakan elemen objek yang didapatkan dari proses iterasi ke P dengan menghitung jarak terdekat tersebut. Kemudian, setelah kita melakukan proses pembobotan secara iteratif, kita akan melakukan updating atas parameter learning rate untuk setiap iterasi dengan melakukan perubahan learning rate yang bertujuan untuk mengurangi tingkat learning rate, sehingga hasil menjadi konvergen. Nilai theta secara acak terdistribusi normal dengan interval antara 0 sampai dengan 1. Formulasi updated learning rate ini dapat dirumuskan sebagai berikut.
di mana nilai eta P plus 1 adalah running rate pada saat iterasi P plus 1, nilai theta merupakan nilai reduksi dari tingkat learning rate, dan eta P merupakan learning rate pada saat iterasi ke P. Dan setelah kita melakukan langkah 1-3, kita akan melakukan penghentian proses iterasi ketika tidak ada perubahan klaster dilihat dari jaraknya. Sehingga kita akan stop tahap nomor 2 dan 3. Jika kriteria penghapusan sudah memenuhi kondisi yang disyaratkan. Untuk flowchart algoritma SOM dapat dilihat sebagai berikut. Langkah start dilanjuti oleh tahap 1, kemudian tahap 2, tahap 3, dan tahap 4, lalu dicek kembali apakah perlu dilakukan iterasi. Jika tidak, maka proses iterasi berhenti. Di samping kita menggunakan algoritma, metode SOM juga mengaplikasikan algoritma MSS, yaitu metode mean split silhouette. Jadi di sini ada pemisahan nilai rata-rata berdasarkan nilai himpunan kabur. Nah, di sini kita akan menentukan jumlah klaster dalam semua jenis algoritma pengelompokan secara hierarki dan partisi. Perhitungannya dapat menggunakan pendekatan siloid seperti yang ditunjukkan pada rumus di bawah ini. Nah, untuk setiap gen ke K, kita akan menghitung parameter AK-nya, di mana jarak rata-rata dari gen K dengan anggota lainnya harus berada dalam satu grup. Jadi ide dasarnya sama seperti decision tree ya. Kita mencari kelompok terdekat berdasarkan syarat constraint-nya setiap daun. Nah, yang kedua, untuk setiap gen K dan setiap grup K yang bukan sebagai anggota dalam grup J, dihitung jarak rata-ratanya lagi dari gen J dengan anggota dari K, yaitu BKJ. Sebagai contoh, BK sama dengan minimum dari nilai K untuk parameter BKJ. Oke, jadi ada dua parameter ini dimasukkan ke rumus siloid mean split ini. Kemudian algoritma MMS itu juga dimasukkan ke dalam algoritma Hopak, di mana dalam proses decision tree, dalam proses pengelompokan, data-data semua akan dikumpulkan dalam simpul akar dan kemudian akan ditentukan sejumlah simpul berikutnya atau anak simpulnya atau simpul internalnya dari tiap percabangan yang mengaplikasikan langkah-langkah partisi dengan pengumpulan secara selang-seling. Berikut adalah proses tahapannya. Tahap yang pertama adalah tahap partisi. Simpul akar mengandung keseluruhan objek atau gen yang akan mempartisikan proses dan juga menghitung parameter MSS sampai yang terkecil dengan nilai MSSJ minimum. Kriteria atas pemilihan bilangan atas jumlah partisi yang dipilih menentukan nilai indeks ke J yang memiliki nilai MSSJ terkecil. Jika MSS dari data gen 1 lebih kecil dari MSS data ke J, maka data digunakan itu bisa dikatakan data yang homogen. Nah, untuk nomor 2, tahap urutan, yaitu menghitung jarak antara pusat klaster dengan menghitung hubungan ketidakmiripan antara pusat-pusat klaster yang dibentuk dari model MSS. Jika J lebih besar 2, maka sekuen klaster ditentukan dengan membangun pohon dendrogram yang berasal dari pusat klaster J, atau kita memilih klaster pusat dari yang terkecil hingga sampai yang terbesar. Kemudian untuk tahap ketiga adalah tahap penggabungan. Tahap ini adalah melakukan proses penggabungan dalam semua pohon yang memuat simpul-simpul internal di dalamnya. Dan untuk flowchart algoritma MSS bisa dilihat seperti ini. Jadi data dimulai dari algoritma SOM, kemudian masuk ke algoritma MSS dengan memilih nilai MSS yang terkecil, lalu kita urutkan, lalu kita kembali lakukan algoritma SOM,
Lalu setelah itu kita lakukan algoritma MSS dengan memilih nilai MSS yang terkecil, lalu kita lakukan kita urutkan lagi datanya, dan kita lakukan collapsing atau pemisahan. Setelah itu kita lakukan MSS kembali, lalu dicek apakah MSS harus dilakukan kembali atau tidak. Jika tidak, maka proses akan berhenti dan ditemukanlah proses gambar diagram berdasarkan jumlah klaster yang diproses. Jika belum, maka proses iterasinya kembali lagi ke model SOM sampai semua data dapat diklaster dengan meminimumkan jarak yang paling dekat. Oke, jadi itu adalah flowchart sangat jelas, dan model ini karena cukup kompleks dan datanya cukup besar, maka aplikasinya kita membutuhkan program komputer. Nah, salah satu implementasi yang akan ditunjukkan adalah menggunakan bahasa program R, dan model algoritma SOM ini digunakan kasusnya pada kasus virus Ebola, penyakit virus Ebola atau FVD. Nah, untuk lebih lanjutnya di sini Pak Hadi akan membawakan slide yang berikutnya untuk contoh algoritma SOM. Demikian, dipersilakan Pak Hadi untuk melanjutkan implementasi MOS pada data DNA FVD. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Riko. Nah, di sini untuk implementasi MOS pada data DNA FVD, nah, kita akan menggunakan contoh data sekuen DNA dari virus Ebola, yaitu salah satu penyakit yang dapat menyebabkan kematian pada manusia yang ditemukan pada tahun 1976 di daerah Sudan dan Kongo. Nah, data tersebut dapat kita akses dari situs NCBI, di mana di dalam data tersebut terdapat 136 sequence atas DNA FVD dalam format FASTA. Nah, kemudian dilakukan implementasi algoritma partisi SOM dalam metode pengelompokan Hopak atas DNA FVD dengan menggunakan software R. Nah, jadi tahapan-tahapan yang akan kita lakukan di sini. Yang pertama, kita mengumpulkan 136 sequence DNA FVD yang dapat kita temukan di situs NCBI tadi. Kemudian, ekstraksi fiturnya dengan menggunakan frekuensi Kamers. Lalu dilakukan normalisasi hasil ekstraksi fitur dengan menggunakan minimum maksimum dari normalisasinya. Nah, lalu kita kelompokkan DNA FVD dengan menggunakan algoritma partisi SOM dalam Hopak clustering, dan selanjutnya menganalisis sifat hubungan hasil yang diperoleh dari pengelompokan tersebut. Untuk proses pengelompokannya itu dimulai dari 2 klaster sampai dengan 9 klaster. Kemudian kita hitung nilai MSS pada masing-masing klaster tersebut, dan dengan bantuan software R itu dapat dilihat nilai MSS-nya pada masing-masing klaster seperti pada gambar berikut. Ya, setelah dibentuk 9 klaster yang diproses pada tahap pertama tadi, maka untuk tahap berikutnya itu dilakukan proses pengurutan. Nah, di mana dalam proses pengurutan tersebut dilakukan dengan mengurutkan vektor bobot dengan menghitung jarak antara satu vektor bobot dengan vektor bobot lainnya. Nah, kemudian kriteria itu akan diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, dari gambar sebelumnya tadi, dapat kita lakukan pengurutannya itu menjadi sebagai berikut. Jadi yang awalnya klaster 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 9 klaster. Nah, setelah dilakukan pengurutan, itu akan mengalami perubahan posisi klaster. Nah, di mana klaster nomor 5 itu akan menjadi klaster pertama, klaster nomor 1 itu akan menjadi klaster kedua, dan seterusnya. Selanjutnya perubahan pada kemudian untuk perubahan posisi klaster tadi itu juga akan mengubah
pada urutan 136 sekuen DNA VDA. Nah, di mana hasilnya bisa dilihat di layar. Di dalam klaster 1 itu ada E4, E91, di klaster 2 ada E5, E11, E14, dan seterusnya sampai ke klaster. Next. Nah, 9 klaster yang didapatkan melalui algoritma SM tadi itu dapat mengurangi nilai learning rate, nah, sehingga diperoleh P itu 0,5 dan learning rate dalam P iterasi menjadi EP yaitu sama dengan 0,6. Nah, untuk kriteria bilangan yang menjadi jumlah klaster pada tahap mula-mula itu ditentukan dari klaster yang memiliki nilai MSS terendah. Nah, kriteria pemisahan dalam algoritma partisi SOM itu juga dapat dilakukan melalui implementasi algoritma Hopak clustering yang dapat dilihat pada tabel berikut. Jadi, di dalam tabel tersebut pada klaster 1 itu ada 2 dengan MSS value-nya 1. Kemudian pada cluster 2, number of cluster 2 dengan MSS value 0,670857 dan seterusnya. Dalam gambar 5, nilai MSS yang didapatkan dalam tahapan awal itu sebesar 0,50280. Nah, selanjutnya dari dalam gambar 7 yang pada slide sebelumnya tadi, itu terdapat 3 nilai MSS yang lebih besar daripada nilai MSS pada tahap pertama, yaitu pada klaster nomor 1, klaster nomor 2, dan klaster nomor 4. Nah, ini tabelnya, gambarnya bisa dilihat di layar. Jadi untuk klaster nomor 1, klaster nomor 2, dan klaster nomor 4 itu memiliki nilai MSS value yang lebih besar daripada MSS pada tahap pertama. Oleh karena itu, di sini akan dilakukan proses pengelompokan yang akan, maksudnya karena terdapat 3 klaster yang bernilai lebih besar dari MSS yang pertama. Di sini terdapat 3 nilai MSS yang lebih besar tadi dari mula-mula, maka proses pengelompokan itu akan dihentikan. Nah, selanjutnya hasil pengelompokan pada langkah terakhir itu adalah dengan mengimplementasikan algoritma partisi SOM dalam Hopak clustering, yaitu pengelompokan dalam tahap mula-mula, di mana diperoleh dari proses pengurutan yang ditunjukkan pada gambar ke-6. Untuk klaster pertama itu terdiri atas 2 sekuen DNA FVD, sampai dengan nanti ada klaster ke-9 atau proses terakhir. Nah, untuk gambar-gambar dari klasternya bisa dilihat pada tampilan slide berikut. Ini merupakan klaster pertama yang terdiri atas 2 sekuen DNA FVD. Kemudian untuk klaster yang ketiga, berikutnya merupakan gambar dari dendrogram untuk klaster keempat. Klaster kelima, klaster keenam, ini merupakan klaster yang ketujuh, klaster ke-8, dan klaster ke-9 atau proses terakhir. Demikian presentasi dari kelompok kami, berikut referensi yang kami gunakan. Oke, terima kasih.